Halo, nama saya Suroto. Saya adalah penggagas dari ide pengkoperasian BUMN yang menjadi kontroversi yang saya sampaikan pada acara resmi diskusi yang diundang oleh tim pemenangan Amin di Jalan Brawijaya 10 nomor 46 Jakarta. Saya mengatakan bahwa Erick Thohir yang memelintir ide saya yang dianggap sebagai pembubaran BUMN, justru Saudara Erick Thohir selaku Menteri BUMN dan Presiden Joko Widodo selaku pimpinannya itu yang telah melakukan pembubaran terhadap BUMN. Sejak tahun 2019 ketika Erick Thohir menjabat ada 191 perusahaan BUMN. Namun per Oktober 2023 telah terjadi pembubaran 126 BUMN, baik itu melalui mekanisme aksi korporasi dengan pengalihan aset, dijual jadi milik swasta, dan lain sebagainya. Jadi sesungguhnya Presiden Joko Widodo dan Menteri BUMN Erick Thohir yang real telah melakukan pembubaran BUMN. Bukan ide yang saya lontarkan itu. Pengkoperasian BUMN atau konversi BUMN menjadi dari badan hukum perseroan menjadi badan hukum koperasi itu bertujuan agar rakyat Indonesia memiliki saham real atas perusahaan, bukan hanya kepemilikan seakan-akan atau kepemilikan fiktif dan ilutif seperti yang rakyat Indonesia rasakan selama ini, atau kepemilikan seakan-akan yang itu adalah merupakan bentuk kamuflase. Pengkoperasian BUMN maksudnya agar rakyat dapat turut mengendalikan seluruh perusahaan BUMN secara demokratis, mendapat manfaat dari aktivitas perusahaan BUMN dan juga bagian keuntungan yang dihasilkan, bukan hanya menjadi pemilik seakan-akan yang selama ini sebetulnya terjadi. Perubahan yang dilakukan adalah dimaksudkan untuk kembalikan kedaulatan atas aset strategis BUMN ke tangan rakyat, bukan di bawah keputusan mutlak otoriter Presiden dan Menteri BUMN seperti saat ini. Maksudnya agar rakyat tidak jadi objek komersialisasi dan komodifikasi layanan BUMN lagi. Dengan kepemilikan rakyat langsung, maka rakyat tidak boleh lagi jadi korban penggusuran tanah oleh perseroan BUMN. Tidak boleh lagi melakukan bisnis yang merugikan rakyat seperti merusak lingkungan, memiskinkan rakyat di daerah-daerah tambang milik perusahaan BUMN. Penentuan harga atau tarif perusahaan BUMN seperti harga BBM, tarif listrik, dan lain-lain tidak dapat lagi ditentukan semena-mena oleh presiden atau menteri, karena dengan dikoperasikannya BUMN maka kedaulatan kembali ke tangan rakyat. Pengkoperasian BUMN itu dimaksudkan agar tidak ada lagi yang bisa seperti presiden dan menteri mengangkat komisaris dan direksi tanpa basis kompetensi. Tidak bisa lagi membuat kebijakan gaji yang kesenjangannya sangat tinggi seperti saat ini, di mana gaji seorang OB itu hanya UMR kurang lebih kalau di Jakarta itu 60 juta per tahun, sementara ada direktur BUMN yang gajinya sampai ditambah dengan bonus itu 30 miliar, artinya ada 500 kali lipat. Pengkoperasian BUMN adalah untuk tujuan menciptakan keadilan, mempraktekkan ekonomi gotong royong, bukan hanya dalam pidato namun dalam tindakan real. Membuat rakyat sebagai majikan dan komisaris dan direksi itu hanya sebagai pelayan. Ketika BUMN berada di tangan rakyat dengan sistem badan hukum koperasi, maka usaha-usaha BUMN juga akhirnya tidak lagi bersaing atau menghabisi usaha milik rakyat. Usaha-usaha BUMN akhirnya justru diharapkan akan bersifat subsidiaritatif atau memberikan penguatan terhadap berkembangnya usaha pribadi rakyat atau usaha-usaha pribadi rakyat. Pengkonversian BUMN menjadi badan hukum koperasi adalah mencegah agar visi Erick Thohir yang katakan secara terbuka di media liputan6.com tanggal 2 Juli tahun 2020 bahwa tahun 2045 dia mengharapkan sudah tidak diperlukan lagi BUMN alias dilenyapkan. Berdasarkan laporan yang dipublikasikan Kementerian BUMN, jumlah perusahaan plat merah atau BUMN hari ini per Oktober tahun 2023 sebanyak 65 perusahaan. Jadi tinggal 65 perusahaan. Perinciannya BUMN berstatus go public sebanyak 13 perusahaan, BUMN persero tertutup mencapai
25 perusahaan dan BUMN dalam bentuk perum sebanyak 11 perusahaan. Beban utang BUMN secara keseluruhan saat ini sebesar per 2021 adalah 7.161 triliun dari nilai aset keseluruhan BUMN 10.017 triliun. Ini artinya secara konsolidatif keuangan BUMN rentabilitasnya buruk dan banyak yang terancam gagal bayar sehingga mudah terjual atau terdilusi sahamnya dan akhirnya jatuh ke tangan pemilik modal besar. Diharapkan ide pengkoperasian BUMN ini didukung oleh seluruh rakyat dan ide ini adalah untuk mengembalikan dengan sungguh-sungguh kedaulatan rakyat dan jadikan rakyat sebagai subjek bukan objek dari perusahaan BUMN. Dan secara manajemen sebenarnya sangat praktis sekali, tinggal dikonversi badan hukumnya dan itu ditanda tangan melalui tanda tangan presiden dan itu beralihlah melalui mekanisme kalau di dalam istilah perusahaan itu adalah imbreng atau penyerahan. Kemudian dengan sendirinya tata kelola BUMN akan dikelola dengan konsep koperasi yang mana harus dijelaskan kepada karyawan bahwa konsumen dan masyarakat itu adalah mereka pemilik. Jadi mereka harus melayani dengan sungguh-sungguh dan apalagi tidak boleh merugikan kepentingan rakyat yang mereka layani. Demikian, terima kasih dan saya mohon dukungan seluruh rakyat Indonesia untuk menyebarkan ide ini.